menceritakan materi yang telah saya pelajari mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ada hakikat IPA, kemudian yang kedua ada keterampilan proses sains, kemudian yang ketiga yaitu ada analisis kurikulum, dan terakhir yaitu analisis buku IPA SD. Baik, materi pertama yaitu hakikat IPA. Hakikat sains adalah landasan atau acuan yang digunakan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian selain itu, hakikat sains merupakan pengetahuan yang mendalam dan menjelaskan cara kerja sains atau tentang bagaimana sains bekerja, termasuk proses, produk, dan sikap ilmiah. Kemudian hakikat sains terbagi atas 4, yaitu yang pertama, sains sebagai produk. Merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dan juga peneliti yang dikumpulkan dalam bentuk teori, konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian yang kedua yaitu sains sebagai proses, merupakan cara kerja untuk memperoleh pengetahuan melalui sejumlah kegiatan keterampilan proses sains dengan cara berinquiry, observasi, dan eksperimen. Kemudian yang ketiga yaitu sains sebagai cara berpikir, merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan rasa ingin tahu untuk memahami fenomena alam dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, sains sebagai cara menyelidiki, merupakan sebuah proses yang diterapkan para ilmuwan untuk mempelajari melalui pengamatan dan eksperimen. Selanjutnya materi yang kedua yaitu keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains adalah kompetensi penting yang memungkinkan siswa untuk terkait dalam penyelidikan ilmiah dan mengembangkan pemikiran kritis. Keterampilan ini mencakup berbagai kegiatan yang memfasilitasi pemahaman dan penerapan proses ilmiah yang pada akhirnya meningkatkan keberhasilan siswa dalam pendidikan sains. Kemudian keterampilan proses sains itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, keterampilan proses sains dasar yang merupakan keterampilan individu yang mendasar dan menjadi landasan utama untuk melakukan kegiatan ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan proses sains terpadu, merupakan gabungan dari beberapa keterampilan dasar yang digunakan secara bersamaan untuk memecahkan masalah. Setelah itu keterampilan proses sains dasar kemudian terdiri dari 5. Yang pertama yaitu observasi, merupakan keterampilan paling dasar pada sains. Pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari indera dasar. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran, di mana merupakan sesuatu yang penting dilakukan oleh siswa yang sedang melakukan pengumpulan, perbandingan, dan juga penafsiran data. Kemudian C, klasifikasi, di mana setelah melakukan observasi, siswa diharuskan untuk mengenal perbedaan, persamaan, dan juga pengelompokan objek berdasarkan tujuannya. Kemudian D, yaitu prediksi, di mana ini bisa berupa peristiwa atau kejadian yang diamati, bisa juga berupa pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi, di mana komunikasi sangat penting terutama untuk membagi hasil penelitian kepada orang lain. Berkomunikasi dalam hal ini dapat melalui beberapa cara. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu analisis kurikulum. Menurut Kemendikbudristek, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada pun urgensi kurikulum IPA SD, yaitu yang pertama membangun dasar pemahaman ilmiah sejak dini, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, meningkatkan kesadaran lingkungan, persiapan untuk pendidikan lanjutan. Selanjutnya pengembangan sikap ilmiah, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas, mengajarkan pemecahan masalah dan mendukung pengembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu inovasi di masa depan. Kemudian pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran IPA SD adalah pendekatan saintifik, pendekatan inquiry, pendekatan kontekstual, pendekatan problem basic learning atau PBL, dan juga pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, di mana guru juga menerapkan pendekatan tematik. Selanjutnya pendekatan IPA SD dalam kurikulum Merdeka lebih ke pendekatan pembelajaran tematik dan interdisipliner dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning serta integrasi antara teori dengan praktik nyata. Selanjutnya materi yang terakhir yang keempat yaitu analisis buku IPA SD. Untuk menganalisis suatu buku perlu memperhatikan berbagai aspek seperti yang pertama,
memeriksa kesesuaian materi dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk menganalisis materi yang disajikan dilihat dari struktur penyajian, penggunaan gambar, ilustrasi, dan juga memperhatikan contoh soalnya. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa kelayakan bahasa yang digunakan dalam buku tersebut dan memperhatikan istilah ilmiah yang tercantum dalam buku tersebut. Nah, ini merupakan kegiatan penting untuk menilai kualitas dan relevansi buku dalam mendukung proses pembelajaran siswa.